Nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan tafsir surah Al-Mujadilah ayat kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim. وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. Di ayat yang kelima ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulah. Orang-orang yang ia menentang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan para ulama menjelaskan bahwasanya kata al-muhaddah atau al-yuhaddu di sini adalah orang-orang yang memang mereka itu tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka dalam kehidupannya senantiasa menentang apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, subhanallah. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan, menegaskan kembali bahwasanya orang-orang yang dia dunia ini senantiasa menentang Allah dan Rasulnya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'anul Karim, mereka tidak mau menerimanya. Dan begitu pula dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan di dalam hadis-hadis beliau, mereka juga tidak mau menerimanya. Maka orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, kubitu kama kubital ladzina min qablihim, pasti akan mendapatkan kehinaan sebagaimana orang-orang sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pun mendapatkan kehinaan. Walil kafirina adzabun muhin, dan bagi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka mendapatkan siksa yang pedih. Baik, kemudian ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Lihat teman-teman, di dalam tafsir At-Tabari dikatakan bahwasanya yauma yab'atsuhumullahu jami'an, artinya ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita semuanya pada hari ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Azza wa Jalla yang tahu akan amal perbuatan kita di dunia kelak akan memberitahukan kepada kita apa yang kita kerjakan, subhanallah. Dan para malaikat yang mengumpulkan catatan-catatan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak nanti akan memberitahukan kepada kita hasil catatan yang mereka catat, subhanallah. Dan pastinya di sini subhanallah tidak ada yang terlupa barang sedikit pun. Apa yang kita lakukan dari sebuah kebaikan pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala. Begitu pula dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan di dunia, semuanya tertulis dengan rapi, tidak ada satupun yang terlewat, subhanallah. Dan kita tahu bahwasanya di antara kita semuanya ada malaikat-malaikat yang mencatat, subhanallah. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah yang maha menyaksikan segala sesuatu, subhanallah. Asyahid di sini kata syahidun artinya Allah itu teman-teman bukan hanya sekedar menyaksikan, tapi Allah juga mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui segala apa yang terperinci di dalam dada-dada kita, subhanallah. Sehingga penglihatannya Allah, persaksiannya Allah itu lebih detail dan pastinya lebih dalam. Semut yang berjalan di malam hari, di batu yang hitam, di kegelapan malam, Allah tahu, ya subhanallah. Dari sini kita ambil pelajaran, semua diri kita senantiasa berada dalam CCTV-nya Allah 1x24 jam. CCTV-nya Allah tidak akan pernah padam, ya Masya Allah. Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, ini adalah tingkatan ihsan, tingkatan yang paling tertinggi. Seseorang kalau sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi seorang insan yang sangat luar biasa, taat pada Allah dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah, dan semoga kelak Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kemudian ayat yang ketujuh Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Lihat, di sini dijelaskan tentang penglihatannya Allah Subhanahu wa taala.
Allah Azza wa Jalla, subhanallah, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya terlihat. Sampai-sampai di sini dijelaskan ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Jika ada orang bertiga dia membicarakan sebuah pembicaraan yang rahasia, maka Allah yang keempat. Kalau ada di sini wala khamsatin illa huwa sadisum, kalau ada orang berlima, khamsah, kemudian dia berbisik-bisik mengabarkan sebuah hal yang sangat-sangat rahasia, misalnya tidak diketahui kecuali oleh 4 orang itu, maka subhanallah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla maha melihat dan Allah yang keenamnya, subhanallah. Wala adna min dalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak ada yang kurang dari itu atau yang lebih banyak, wala khamsatin illa huwa sadisum wala adna min dalik wala aktsara illa huwa ma'ahum, melainkan Allah pasti bersama mereka. Aina ma kanu, dimanapun mereka berada. Thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah, dan akan memberitakan kepada kita semuanya pada hari kiamat apa yang kita kerjakan. Subhanallah teman-teman, ini ada ilmu baru ya yang harusnya kita pelajari, yaitu berkaitan dengan ma'iyatullah. Dan ilmu ini bisa teman-teman nanti pelajari biasanya dalam kitab-kitab akidah. Boleh teman-teman belajar kitab Qawaidul Arba', boleh teman-teman belajar kitab Usulus Salasah, boleh juga teman-teman belajar kitab Aqidah Wasithiyah. Nanti di sana akan banyak dipelajari tentang ma'iyatullah, atau Allah Subhanahu wa taala selalu bersama makhluknya. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala ketika senantiasa mengawasi makhluknya, bukan berarti Allah itu ada di mana-mana di muka bumi, tidak. Tapi tetap kita sebagai ahlu sunnah mengatakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla berada di atas arsy. Dan yang namanya ma'iyatullah teman-teman, ada ma'iyah secara umum, al-ma'iyatul 'amah, ada ma'iyah secara khusus, al-ma'iyatul khassah. Ma'iyah secara umum ini berlaku untuk seluruh makhluk, baik itu dia orangnya muslim ataupun orang kafir. Allah Subhanahu wa taala maha melihat, maha mengetahui apa yang dikerjakan oleh makhluknya, baik itu makhluknya adalah orang yang beriman maupun orang yang kafir. Ma'iyatul khassah ini diperuntukkan hanya bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya adalah pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa Allah berikan kepada orang-orang yang sabar misalnya. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu dekat dengan orang-orang yang bertakwa, dengan orang-orang yang berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di banyak ayat, innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Di subhanallah, kalau kita pengen mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kita menolong makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, subhanallah. Karena kita nanti akan mendapatkan ma'iyah al-khassah, ma'iyahnya Allah yang secara khassah, ya subhanallah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita, Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamai makhluknya, tapi tidak berarti Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana ya. Ini akidah, ilmu mengenal Allah itu jauh lebih penting daripada ilmu-ilmu yang lainnya. Maka belajarlah, yang paling penting itu adalah ilmu tauhid. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kesempatan untuk memperdalam ilmu tauhid. Amin Allahumma amin. Innallaha bikulli syai'in alim, dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla maha melihat segala sesuatu. Subhanallah. Kemudian ayat yang ke-8 dari surah Al-Mujadilah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina nuhu 'anin najwa?" Apakah kamu tidak perhatikan orang-orang yang dilarang mengadakan pembicaraan, ya, pembicaraan an-najwa, pembicaraan rahasia.
biasanya di sini kalau dikatakan an-najwa, konotasinya adalah konotasi yang pembicaraan yang mengandung sebuah dosa. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak ridho, dan biasanya ini dilakukan oleh orang-orang Quraisy atau musuh-musuh Islam seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik. Di orang-orang Yahudi, orang-orang munafik, mereka itu ketika ingin menyakiti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka biasanya saling berbisik-bisik di antara mereka. Bahkan bukan hanya bisikan yang mereka lakukan, tapi juga dari mata-mata mereka itu menunjukkan kebencian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kaum muslimin. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan summa ya'uduna lima nuhu anhu wa yatanajawna bil ismi wal udwani wa ma'siyatir rasul. Lihat, di sini Allah menjelaskan bahwasanya mereka itu ketika membicarakan sebuah rahasia, perbuatan dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Ya, subhanallah. Di mereka, teman-teman, dari dulu mereka itu sangat senang mengolok-ngolok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat suka ketika mereka berhasil untuk menyakiti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali di dalam ayat yang ke-8 ini, wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihillah wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibunallahu bima naqul hasbuhum jahannamu yaslaunaha fabi'sal masir. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini, teman-teman, wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihillah. Apabila wahai Nabi Muhammad, ya, ja'uka ini khitabnya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika orang-orang Yahudi atau orang-orang yang memulai permusuhan dengan engkau datang kepada engkau wahai Nabi Muhammad, kemudian mereka mengucapkan salam dengan cara yang bukan seperti ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, ya. Orang-orang Yahudi itu kalau mereka mengucapkan salam, teman-teman, ya, maka mereka mengucapkannya tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ucapkan. Mereka mengatakan assalamualaikum ya Abul Qasim, ya. Dan mereka itu bukan assalam tapi assalamualaikum. Kalian lihat beda ya, assalam itu keselamatan, tapi orang-orang Yahudi mereka itu mengucapkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan ucapan assalamualaikum ya Abul Qasim. Abul Qasim ini panggilan, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah punya anak Qasim, meninggal dunia waktu kecil. Beliau juga dijuluki dengan nama Abul Qasim. Maka orang-orang Yahudi ketika memanggil Nabi kita Muhammad SAW, berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW, mereka mengolok-ngolok Nabi Muhammad. Mereka mengatakan assalamualaikum ya Abul Qasim. Semoga kematian menimpamu wahai Abul Qasim. Ya, mereka mendoakan Rasulullah SAW dengan kematian. Subhanallah. Maka dari itu di sini, ya, subhanallah, dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau ada yang mengatakan assalamualaikum ya Abul Qasim, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawabnya waalaikum. Waalaikum juga begitu juga kalian, ya kan? Kalau kalian mendoakan Nabi kita Muhammad SAW untuk meninggal dunia, maka Nabi pun mendoakan waalaikum. Ya, begitu pula untuk kalian. Dan hadis ini diperkuat, teman-teman, dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu an, ketika beliau menjelaskan bahwasanya Nabi pernah didatangi oleh orang-orang Yahudi. Kemudian orang-orang Yahudi mengucapkan assalamualaikum ya Abul Qasim, dan Rasulullah SAW mengatakan waalaikum, begitu juga kalian. Maka kata ibunda kita Aisyah, bal alaikumussalam wadzam, kata beliau. Bahkan semoga kematian dan cercaan itu menimpa kalian wahai orang-orang Yahudi. Rasulullah SAW dengan akhlak yang mulianya, beliau mengatakan kepada ibunda Aisyah, ya Aisyah la takuni fahishah. Faqalat ma sami'tu ma qalu. Wahai Aisyah, jangan engkau berkata-kata yang buruk, ya, yang melebihi apa yang mereka katakan. Lihat, subhanallah, Nabi kita itu, subhanallah, teman-teman, memiliki akhlak yang sangat-sangat mulia. Kata Nabi Muhammad, kalau misalnya mereka hanya mendoakan assalamualaikum, ya kamu jangan tambah-tambahin wadzam. Adzam itu kan berarti cercaan. Udah cukup waalaikum saja, ya. Apa yang kamu dengar, ya udah kita balas. Bukankah kata Rasulullah SAW, ya, alaysa qad radattu alaihimul ladzi qalu, bukankah engkau tahu aku telah membalas ucapan mereka, ya. Subhanallah, ini luar biasa, ya. Rasulullah itu tidak pernah membenci, ya, kepada musuh sekalipun, ya. Masya Allah, beliau tetap ingin mendoakan. Bahkan pernah sebuah kejadian, ada anaknya orang Yahudi itu sakit. Kemudian Rasulullah SAW dijenguk, ya, dengan harapan anaknya orang Yahudi itu masuk Islam. Kemudian setelah itu, di detik-detik mau meninggal itu, anaknya orang Yahudi bertanya kepada bapaknya, apakah saya boleh mengikuti agama Muhammad? Setelah diizinkan, kemudian
mengucapkan syahadat ya, subhanallah. Ini menunjukkan teman-teman betapa mulianya akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menginginkan kebaikan untuk seluruh umat manusia. Hasbuhum jahannamu yaslaunaha fabi'sal masir ya. Jadi bagi mereka nih orang-orang yang senantiasa mengata-ngatai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bagi mereka kafihim jahannam ya. Kafihim itu cukup bagi mereka itu jahannam iqaban ala ma qalu, atas apa yang mereka ucapkan. Yu'anuna harwaha faqbihil asiru masiruhum, dan tempatnya mereka itu kelak nanti di akhirat adalah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahannam. Baik, kemudian ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil ismi wal udwani wa ma'siyatir rasul wa tanajaw bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Lihat teman-teman, di dalam ayat ini ya ayyuhalladzina amanu, artinya ayat ini Allah Subhanahu wa taala menginginkan ayat ini ditunjukkan untuk orang-orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum, kalau kalian mengadakan sebuah pembicaraan rahasia. Lihat, maka ini batas kaidahnya. Fala tatanajaw bil ismi wal udwani wa ma'siyatir rasul. Janganlah kalian tuh membicarakan sebuah perbuatan dosa, permusuhan ya, berbuat durhaka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tanajaw bil birri wat taqwa. Tapi hendaklah yang dibicarakan oleh kalian itu perbuatan yang albir. Albir itu kalau dalam bahasa Arab itu berasal dari kata kebaikan ya, baik ya, albir. Wat taqwa. Wat taqwa ini adalah pembicaraan tentang takwa. Dan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, dalam kata at-taqwa dan albir itu adalah dua kata yang apabila disebutkan secara bersamaan maka maknanya berbeda. Tapi kalau disebutkan secara terpisah itu artinya sama. Jadi lihat, kalau disebutkan kata albir dan at-taqwa disebutkan secara terpisah, maka di sini adalah ya disebutkan albir itu maknanya lebih untuk menjalankan ketaatan, dan at-taqwa itu maknanya lebih ke meninggalkan kemaksiatan. Ini kaidah ya teman-teman. Kalau misalnya berbarengan berarti artinya sama, ya disamakan albir dan at-taqwa. Tapi kalau berpisah antara albir dan at-taqwa itu tidak bergandengan, maka ini artinya berbeda. Wattaqullahalladzi ilaihi tuhsyarun. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya lah kita akan dikembalikan semuanya. Subhanallah. Bekal untuk kita nanti menuju kampung halaman kita akhirat adalah bekal takwa. Semoga tidaklah kita keluar dari madrasah Ramadan ini kecuali Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa. Semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin bagus akhlak kita, semakin cinta dengan Al-Quran, dan semakin cinta dengan Qiyamul Lail. Amin Allahumma amin. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-10, innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biiznillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya an-najwa, pembicaraan rahasia itu minasyaiton, dari syaitan. Liyahzunal ladzina amanu. Lihat teman-teman, yang namanya basak, bisik, rasak, rusuk, semua itu dari syaitan. Tujuan utamanya bisik-bisik itu adalah liyahzunal ladzina amanu, agar orang-orang beriman itu merasa sedih ya. Walaysa bidarrihim syai'an illa biiznillah. Dan pembicaraan itu an-najwa tidak akan memberikan sedikit pun madarat ya, musibah, bencana kepada mereka illa biiznillah, kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah kita semuanya orang-orang yang beriman bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini juga teman-teman penting juga bagi kita ya, akan menghadapi 10 hari terakhir Ramadan. Hendak-hendaklah kita
perbanyak tawakal kita kepada Allah, banyak minta tolong sama Allah, banyak berserah diri sama Allah. Jangan andalkan pengalaman kita di Ramadan yang telah lalu. Jangan pula andalkan pandaian yang kita miliki. Misalnya teman-teman sudah baca Al-Qur'annya bagus, sudah lancar. Jangan pernah andalkan itu. Demi Allah, kalau kita tidak diberikan hidayah dan taufik oleh Allah, maka kita tidak akan bisa membaca barang satu halaman pun. Allah akan jadikan kita malas untuk baca Al-Quran kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak lagi yang namanya kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dan banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, termasuk di dalamnya nih teman-teman ya. Misalnya kita berjumpa dengan ada teman kita tuh, kawan kita tuh orang Arab misalnya. Terus kita lagi ngobrol, ini juga termasuk kalau misalnya lagi pembicaraan di ini ya, di ruang-ruang telepon atau di Zoom misalnya, online itu kan misalnya. Nah, kita bertiga nih, kita sama kawan kita orang Indonesia dan satunya orang Arab. Kalau bisa kita nggak asal ngomong aja tuh, ngobrol aja berdua sama orang Indonesia. Mesti orang Arabnya bingung ini lagi ngobrolin apa, dan itu akan menimbulkan akan menimbulkan rasa buruk sangka dari orang Arab itu, jangan-jangan dia membicarakan saya gitu. Jadi kalau memang misalnya ada orang dari lain negara ya, kita kalau kita bisa bahasa Arab ya kita ngomong bahasa Arab ya, agar tidak menimbulkan satu sama lain ya. Masya Allah. Alhamdulillah sekarang teman-teman Allah berikan kemudahan untuk belajar langsung dengan orang-orang Arab ya, dengan natifnya, maka gunakan, amalkan, walaupun sedikit demi sedikit tidak apa-apa. Walaupun mungkin terkadang saya pernah mendengar orang Indonesia ngobrol sama orang Arab itu bahasa Arab di bahasa Indonesia kan. Jadi lahjanya ini lahja Indonesia tapi bahasanya bahasa Arab. Tidak apa-apa. Ya, yang penting kita mau belajar ya. Dan saya apresiasi kepada teman-teman yang Masya Allah Tabarakar Rahman punya semangat untuk pengen belajar bahasa Arab sedikit-sedikit, yang ngomong sama syekhonya bahasa Arab, tidak apa-apa ya, Masya Allah. Taib. Kemudian ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, ini teman-teman, bagi kita nih para thalabul ilm, para pencari ilmu, hendaklah kita benar-benar mentadabburi ayat ini. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di ayat yang ke-11 ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, idza qila lakum tafassahu fil majalis, jika dikatakan oleh kalian semuanya ya untuk berlapang-lapang dalam majlis, maka lapangkanlah. Niscaya ketika kita melapangkan saudara kita, maka Allah berikan kelapangan untuk kita ya. Subhanallah, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah teman-teman, al-majlis ya di dalam bahasa Arab itu tempatnya atau artinya sangat-sangat banyak ya. Jadi terutama kalau misalnya di sini kita berjumpa dengan majelis ilmu atau sedang dalam kebaikan, maka ada orang yang pengen mendapatkan tempat duduk ya, kita berikan tempat duduk itu, maka Allah akan lapangkan tempat kita. Wa idza qila suzu fansuzu, dan apabila dikatakan berdiri bagi kalian, maka berdirilah. Ya, maksudnya jika ada perintah dari Nabi kita Muhammad SAW untuk kebaikan, maka hendaklah kita berseru atau hendaklah kita bersegera dalam menuju kebaikan tersebut, dan jangan ditunda-tunda barang sedetik pun. Nah, ini teman-teman, kita bisa ambil sebuah kaidah. Jika ada kesempatan kita untuk berbuat baik di depan mata kita, maka jangan tunda nanti semenit lagi, nanti setengah jam lagi. Bisa jadi kalau kita tunda kebaikan tersebut, pintu kebaikan tersebut, kesempatan itu tidak akan pernah kembali lagi. Dan bisa jadi ternyata setelah itu kita diwafatkan oleh Allah. Jadi kebaikan yang remeh yang tadi kita tinggalkan itu sebenarnya itu adalah sebuah kebaikan yang kita lakukan sebelum Allah wafatkan kita. Sehingga kita orang-orang yang beriman jangan sampai melewatkan barang sedikit pun dari sebuah amal saleh. Begitu pula jangan sampai kita meremehkan dari sebuah dosa. Masalahnya bukan seberapa kecilnya dosa, tapi kepada siapa kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa kita berdosa, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjelaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Lihat teman-teman, ini janjinya Allah loh ya. Subhanallah, kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu. Allah itu akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara
antara kalian. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Maka ketika itu Allah mengabarkan wallahu, dan Allah Subhanahu wa taala bima ta'maluna khabir, Maha melihat apa yang kita kerjakan. Jadi teman-teman, kalau teman-teman pengen, kalau kita nih pengen diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat, maka jangan tinggalkan ilmu. Jangan tinggalkan majlis ilmu. Percayalah, yakinlah, karena ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dia punya ilmu, subhanallah, baik itu ilmu agama, dan ini menjadi sebuah prioritas ya di kalangan para ulama menjelaskan yang dimaksud di sini adalah ilmu agama, ataupun misalnya ya teman-teman, subhanallah, ilmu umum sekalipun Allah angkat derajatnya. Bedanya kalau ilmu umum Allah angkat derajatnya di dunia, ya Allah langsung kasih ilmu agama di dunia dan di akhirat. Subhanallah, orang-orang yang berilmu itu teman-teman ya, untuk mencari sebuah pekerjaan itu nggak harus susah, nggak harus berdesak-desakan. Terutama orang-orang yang memiliki ilmu din ya, semua orang membutuhkan, dicari orang yang demikian. Subhanallah. Maka jangan pernah kita lepas dari yang namanya belajar ilmu agama, terus belajar ilmu agama. Saya pernah ceritakan dulu ada kawan kami tuh pas di Al-Madinah International University, sebelumnya itu beliau adalah tukang ya. Tukang kalau misalnya ada orang bangun rumah. Subhanallah, kemudian Allah berikan kepadanya kesempatan untuk belajar. Kesempatan untuk belajar, dia belajar, Masya Allah. Dan Masya Allah tekun ya, rajin gitu. Kalau malam beliau terus belajar, tidak pernah meninggalkan tugas. Kita lihat dari kesemangatan belajar beliau. Saya diceritakan oleh suami saya, itu Masya Allah belajarnya luar biasa, kata suami saya. Masya Allah teman-teman, setelah beliau lulus dari universitas itu, Masya Allah, Allah angkat beliau menjadi pengajar di sebuah sekolah. Allah angkat beliau lagi menjadi kepala sekolah ya, Masya Allah. Baru itu diangkat derajatnya di dunia, belum lagi nanti di akhirat ya, subhanallah. Yakinlah teman-teman, kalau kita punya ilmu ya, dan benar-benar ketika kita mencari ilmu itu hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah angkat derajat kita baik di dunia maupun di akhirat. Jangan pernah takut ketika kita mempelajari ilmu agama tuh nggak dapat dunia. Subhanallah teman-teman, yang namanya dunia itu sifatnya kalau kita kejar dia lari. Karena banyak, mohon maaf ya teman-teman, ada orang-orang tuh yang belajar ilmu tapi tujuannya hanya untuk mencari ilmu dunia. Habislah waktu dia. Dunia nggak didapat, pekerjaan nggak didapat, ridho Allah pun nggak didapat. Sekarang fokus saja. Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban yang telah Allah wajibkan untuk kita semua. Ini adalah perintah dari Allah. Maka kita penuhi perintah itu, kita cari ridho Allah, dunia akan ikut. Jadi jangan pernah kita itu takut dengan dunia teman-teman. Dunia itu subhanallah, kalau kita justru tidak menjadikan sebuah prioritas di dalam kehidupan kita, maka dia akan datang ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan ya teman-teman, kalau ada kita itu bangun dari tidur, yang ada di kepala kita urusan dunia, Allah cerai berikan dunianya ya, Allah nggak kasih tuh dunia. Tapi kalau kita bangun tidur, yang ada di pikiran kita itu urusan ukhrawi, urusan akhirat ya, bagaimana tadi malam, bagaimana nanti kita akan taati Allah Subhanahu wa taala, maka yang ada Allah kasih dunia dan kita sudah nggak senang lagi, maksudnya sudah nggak cinta dengan dunia ya, subhanallah. Nah ini perlu saya tekankan, karena banyak sekarang itu subhanallah orang-orang menuntut ilmu tujuan utamanya adalah hanya untuk mencari dunia, dan Allah akan kasih. Subhanallah, Allah tuh akan kasih kepada kita sesuai dengan apa yang kita pinta. Kalau kita minta hanya dunia, Allah kasih. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki dunia dan akhirat. Kita minta akhirat, Allah kasih dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang senantiasa meluruskan niat-niat kita dalam menuntut ilmu. Baik, kemudian ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Dzalika khairul lakum wa athhar. Fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim." Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza najaitumur rasul, apabila engkau mengadakan pembicaraan khusus dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah, maka hendaklah engkau mengeluarkan sedekah kepada orang fakir miskin ya, sebelum engkau berbicara dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzalika khairul lakum wa athhar, dan yang demikian itu lebih baik bagi kita dan juga lebih bersih
Ya wallahu fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Kalau memang kita tidak bisa, ya nggak ada yang bisa kita sedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya subhanallah. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ketika kita ingin berbincang ya dengan Nabi kita Muhammad SAW zaman dahulu kala, ya para sahabat itu ketika akan berbicara dengan Nabi kita Muhammad SAW, maka mereka hendaklah bersedekah memberikan makan kepada orang-orang miskin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-13, "Ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat fa id lam taf'alu wa taballahu 'alaikum." Nah, ini ayat lanjutannya ya teman-teman. Apakah kamu takut ya ashfaqtum akan menjadi miskin ketika engkau memberikan sedekah ya? An tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat. Sebelum engkau berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idlam taf'alu, dan jika kamu tidak melakukannya, fa idlam taf'alu wa taballahu alaikum, maka sesungguhnya Allah telah memberikan kepada engkau taubatnya ya. Dan fa aqimus shalah, dirikanlah salat, wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat, wa ati'ullaha wa rasulah, taatilah Allah dan Rasulnya, wallahu khabirum bima ta'malun, dan hendaklah Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang kau kerjakan. Nah, teman-teman, di sini ayat ini ya teman-teman sudah dihapus ya, hukumnya itu sudah dihapus, dan akhirnya setelah ayat ini turun, kemudian ayat yang ke-12 tadi kan kita para sahabat diminta sebelum mendatangi Nabi kita Muhammad SAW untuk menyerahkan sedekah. Nah, ayat yang ke-13 ini adalah ayat yang menghapus ayat yang ke-12, sehingga ketika itu para sahabat yang dulu diperintahkan kalau mau berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan untuk memberikan sedekah kepada fakir miskin, turun ayat ke-13 menghapus ayat yang ke-12, dan Allah Subhanahu wa taala akhirnya memperbolehkan bagi siapapun yang ingin berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW, berbincang dengan Nabi kita Muhammad SAW, tidak perlu untuk mengeluarkan sedekah. Yang penting dia mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, ayat ini teman-teman nasikh wal mansukh ya. Jadi perlu juga nih kita belajar tentang ilmu tafsir. Ada memang ayat-ayat yang dihapus ya, maka biasanya ada yang menggantikannya ya. Baik, kemudian ayat yang ke-14, alam taro ilal ladina tawallau qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah sebagai teman, dan orang ini adalah bukan dari golongan engkau dan bukan pula dari golongan mereka. Mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan di antara mereka, wa yahlifuna 'alal kadhib wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Lihat teman-teman, ya, orang-orang munafik yang mana mereka itu biasanya loyal kepada orang-orang Yahudi, dan orang-orang munafik ini bukan dari golongan orang-orang yang beriman, bukan pula dari golongan orang-orang Yahudi. Mereka itu mudabdabina baina dzalik. Ya, Allah jelaskan orang-orang munafik ini, mereka itu orang-orang yang ragu, tidak beriman, tidak pula kafir. Ya, subhanallah. Dan mereka itu orang-orang munafik ya, mereka biasanya bersumpah. Misalnya mereka mengatakan kepada, masih ingat enggak, kepada orang-orang Yahudi Bani Nadir zaman dulu kala waktu kita belajar sirah atau belajar ilmu tafsir ya kemarin di surat sebelumnya. Kan orang-orang munafik berkata kepada orang-orang Yahudi, nanti kalau kalian keluar dari kota Madinah kita akan ikut, kalau kalian nanti diserang oleh kaum muslimin kita pun akan ikut membantu kalian. Ternyata setelah kejadian ya kaum muslimin akhirnya menyerang orang-orang Yahudi, orang-orang munafik tidak mau membantunya. Mereka hanya bersumpah dengan palsu ya, dengan kebohongan, dan Allah mengetahui apa yang menjadi kebiasaan dari mereka ya. Jadi orang-orang munafik itu teman-teman jangan dipercaya, sampai kapanpun orang munafik itu ada, dan jangan sampai kita mempercayai orang-orang munafik, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang berbohong dan Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Baik, kemudian di ayat yang ke-15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah falahum adzabun muhin. Ya, ini ayat yang ke-15. A'addallahu lahum adaban syadida innahum sa'a ma kanu ya'malun. A'addallahu lahum, Allah telah menyediakan bagi mereka, bagi orang-orang munafik ini adab yang sangat keras. Bahkan orang-orang munafik besok di akhirat berada di keraknya api neraka ya, fidarkil aswali minan nar. Ya, subhanallah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun, dan sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka kerjakan. Jadi kebiasaan orang-orang munafik ini
bermuka dua. Ya, mereka berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW bahwa mereka orang-orang beriman, dan mereka pun berkata kepada musuh-musuh Islam, mereka adalah orang-orang yang mencintai. Zaman sekarang juga banyak orang-orang munafik ya teman-teman. Dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan munafik, karena sesungguhnya orang-orang munafik itu akan Allah letakkan di dasar api neraka. Baik, kemudian ayat yang selanjutnya yaitu ayat ke-16, ittakhadhu aymanahum junnah. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya sebuah pengertian bahwasanya subhanallah, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah falahum adabum muhin. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka itu sebagai perisai. Jadi Allah memberitahukan kepada kita teman-teman bahwasanya orang-orang munafik itu menjadikan sumpah-sumpah mereka itu sebagai pelindung bagi mereka untuk menutupi kemunafikan mereka. Ketika mereka bersumpah, mereka menginginkan mereka dipercaya oleh orang-orang Yahudi, mereka dipercaya oleh orang-orang beriman. Fasaddu an sabilillah, padahal mereka itu kerjaannya adalah menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Falahum adzabun muhin, dan mereka mendapat azab yang hina. Ada banyak juga orang-orang zaman sekarang, mereka mengaku dirinya muslim ya teman-teman, tapi ternyata menghalang-halangi manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Mereka mengaku diri mereka muslim, tapi ternyata mereka sangat-sangat dekat dengan orang-orang kafir ya. Dan ini yang menjadi sebuah ketakutan bagi kita semuanya, karena subhanallah yang namanya orang munafik dari zamannya Rasulullah SAW sampai nanti hari kiamat itu pasti ada. Baik, kemudian ayat yang ke-17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Nah, ini nasihat untuk kita. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya harta dan anak-anak kita itu kelak tidak akan bisa berguna bagi kita, tidak akan bisa menolong dari adab Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik, mereka itu memiliki harta benda yang banyak. Mereka memiliki anak-anak, tapi ternyata anak-anaknya mereka, hartanya mereka tidak akan bisa menolong mereka nanti di akhirat. Ulaika ashabun nar. Mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Bahkan mereka itu orang-orang munafik ini mereka akan kekal di dalam api neraka. Kemudian ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Ketika kelak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, maka orang-orang munafik mereka bersumpah ya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka bersumpah kepadamu. Wa yahsabuna annahum ala syai, dan mereka menyangka bahwasanya mereka akan mendapatkan manfaat, mendapatkan apa yang mereka jadikan sebuah tempat berlindung ya. Menyangka mereka akan mendapatkan penolong. Ala innahum humul kadzibun. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada mereka pertolongannya, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang berdusta. Subhanallah, Allah saja menyatakan orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang berdusta. Baik, kemudian di ayat yang ke-19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, istahwada alaihimus syaitanu fa ansahum dzikrallah. Jadi orang-orang munafik ini ya, kenapa mereka berbuat demikian? Karena memang syaitan telah menguasai mereka dan menjadikan orang-orang munafik ini lupa mengingat Allah. Nah, ini teman-teman di antara ciri khas orang-orang munafik yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan di dalam Al-Quranul Karim, bahwasanya orang-orang munafik itu sangat sedikit sekali untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang kalau sholat ya, mereka itu kusala. Mereka kalau sholat itu malas-malasan. Mereka kalau mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Nabi kita Muhammad SAW, mereka juga ogah-ogahan. Ini diantara sifat-sifat orang munafik ya. Maka kita sebagai orang yang beriman, ketika kita mendengar seruan dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita semangat, hendaklah kita benar-benar mentaati Allah Subhanahu wa taala ya, subhanallah. Nah, kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ala ulaika hizbus syaitan. Mereka itu orang-orang munafik itu adalah golongan-golongannya syaitan. Hizb itu adalah golongan, teman-teman. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Dan ketahuilah bahwasanya
golongan-golongan syaitan itu, mereka itu adalah golongan-golongan yang merugi. Nah ini ya, Allah memberikan pelajaran untuk kita semuanya. Jangan sampai kita mengikuti apa yang dikatakan oleh syaitan, karena sesungguhnya golongan-golongan yang mengikuti syaitan ini adalah golongan orang-orang yang merugi. Kemudian ayat yang ke-20 Allah berfirman, innal ladzina yuhadunallaha wa rasulahu ulaika fil adallin. Orang-orang yang di dunia menentang Allah dan Rasulnya, maka mereka termasuk orang-orang yang akan Allah hinakan, baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita sebagai orang beriman, hendaklah kita benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apabila dikatakan sesuatu kepada kita, kita katakan sami'na wa ata'na. Kemudian ayat yang ke-21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Ya. Allah menjelaskan, yang menetapkan kepada dirinya dan para rasul bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, aku dan rasul-rasulku pasti menang. Innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah itu maha kuat lagi maha perkasa ya. Ini janjinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tetap berpegang teguh dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan ya, telah perintahkan, maka sesungguhnya kita akan diberikan kemenangan. Tinggal kita diminta untuk bersabar ya. Dan ayat yang terakhir, ya ini cukup panjang ya ayatnya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Dan engkau tak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, pasti mereka itu saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Sekalipun mereka itu adalah bapak-bapak mereka, ya, anak-anak dan saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Jadi subhanallah teman-teman, ayat ini benar-benar menjelaskan bahwa kita nih tidak boleh nih tentang wala dan bara, tentang loyal. Jadi kita itu tidak boleh bagi kita itu untuk menunjukkan ya kasih sayang kita kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita itu menunjukkan kasih sayang kita ya dekat sekali dengan orang-orang kafir yang mereka itu senantiasa membenci orang-orang Islam, yang membenci dengan apa yang Allah dan Rasulnya turunkan ya subhanallah. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min. Mereka itu adalah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihimul anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Nah, teman-teman lihat nih. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada orang-orang beriman, Al-Qurtubi menyebutkan dalam tafsir beliau bahwasanya di sini kita dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau misalnya kita itu tidak boleh berdekat-dekatan atau kita tidak boleh saling berkasih sayang dengan orang-orang yang dekat dengan atau orang yang dia menentang Allah dan Rasulnya. Dan bagi siapapun yang ia mengikuti apa yang Allah dan Rasulnya telah tetapkan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Allah dan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir. Di bawahnya ada sungai-sungai. Ya, subhanallah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, maka banyak ketika disebutkan jannat, maka disebutkan anhar. Ya, karena memang surga itu banyak sungai di sana ya. Dan mereka kekal di dalamnya. Allah pun ridho kepadanya dan mereka berada dalam golongannya Allah. Dan ketahuilah bahwasanya golongan Allah adalah golongan yang beruntung. Kita ini ya di dunia ini kan hanya sebentar. Terkadang kita berjumpa dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Berjumpa dengan orang-orang yang jelas-jelas dari perkataannya membenci Islam. Maka kita bersabar, tidak usah kita itu cari muka di hadapan mereka. Kita istiqomah untuk tetap berada dalam garis atau jalan yang lurus. Maka ketika kita istiqomah, ketika kita tidak membuat akhirnya berbelok ya kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya hanya untuk sekedar mendapatkan kepingan-kepingan dunia. Kan biasanya orang kalau dekat dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya ada keinginan ya, ada udang di balik batu, ada dunia yang ingin dikejar oleh mereka, ada kekuasaan yang akan mereka dapatkan. Maka kalau kita benar-benar istiqomah, kalau kita benar-benar berada dalam garis di mana Allah dan Rasulnya inginkan ya, maka Allah akan berikan kepada orang-orang yang demikian itu dengan surga ya besok di akhirat. Dan ini menunjukkan teman-teman sebuah hal yang patut kita lakukan di dunia ini. Jangan sampai kita justru akhirnya menjadikan orang-orang kafir itu sebagai teman-teman kita. Termasuk di dalamnya nih anak-anak muda yang biasa nonton drakor-drakor. Mereka itu bukan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kan. Kenapa waktu kita habis untuk mereka? Kenapa kita sampai habis-habisan membela mereka dan kita melupakan Allah dan Rasulnya? Di mana rasa cemburunya kita kepada Islam? Di mana rasa cemburunya kita kepada Allah dan Rasulnya?
Rasulnya. Ya, kalau Allah dan Rasulnya mengatakan sesuatu maka kita sambut sami'na wa ta'na. Dan jangan kita mencintai orang-orang yang justru mereka adalah orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita surah Al-Mujadilah. Ya Masya Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita semuanya malam Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati-hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan usia kepada kita dan kita bisa mengisinya dengan berbagai macam amal saleh. Taqabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.